Izin Pak, izinkan saya mempresentasikan kecelakaan dan keselamatan kereta api dengan mata kuliah Teknik Analisa Kecelakaan dan Keselamatan Kereta Api oleh dosen pembimbing Bapak Fadli Rozak, MPD MT. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Taruni Remaja Niputu Pandede Sri Devi, notar 2201301, kelas TD2.18, nomor absen 18, asal Bali. Sebelumnya, kecelakaan kereta api itu apa sih? Kecelakaan kereta api adalah suatu kejadian yang tidak terduga di mana satu atau lebih kereta api mengalami kecelakaan atau insiden yang dapat menyebabkan cedera, kerusakan, atau bahkan kematian. Penyebab kecelakaan mulai dari kesalahan manusia, kondisi cuaca yang buruk, masalah teknis pada jalur atau kendaraan, hingga gangguan dari luar seperti tabrakan dengan kendaraan lain atau sabotase. Konsekuensi tersendiri dari kecelakaan yaitu dari luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia. Untuk kategori kecelakaan terdapat 4 macam kategori. Yang pertama kategori accident atau kategori A. Meliputi orang penumpang pelanggar pegawai kontraktor masyarakat yang meninggal akibat tumburan jatuh dari kereta api, ditabrak kereta api, bunuh diri, tersengat listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang luka berat akibat yang seperti dijelaskan pada butir 1, lalu tumburan kereta api dengan kendaraan rel, kereta api anjlok, kereta api PNP atau kereta api barang, dan kecelakaan yang di perlintasan sebidang. Untuk kategori kecelakaan yang kedua ada insiden, meliputi kecelakaan di perlintasan sebidang yang tidak termasuk kategori A, sarana larat meluncur sendiri, kecelakaan barang berbahaya, gangguan sarana, kecelakaan karena hewan, kebakaran, rel rusak atau cacat, bangunan rusak, gangguan aliran atas, gangguan prasarana disebabkan eksternal, anjlokan sarana bukan kategori A, tumburan bukan kategori A, melanggar sinyal tidak aman, pelanggaran serius prosedur keselamatan, dan kegagalan peralatan yang berkaitan dengan keselamatan. Untuk yang ketiga, kategori kecelakaan sesuai PT Kereta Api Indonesia untuk peristiwa luar biasa hebat atau PLH, PLH kecelakaannya hebat bila berakibat orang meninggal dunia atau luka berat. Tabrakan di jalan bebas, tabrakan di stasiun yang kecuali tabrakan langsiran, kereta api luar rel di jalan bebas, kereta api luar rel di stasiun bukan langsir, kebakaran kereta api, tabrakan langsir di stasiun, tabrakan dengan kendaraan jalan raya, menggeleng atau menabrak orang. Dan yang keempat, kategori kecelakaan yang terakhir peristiwa luar biasa. Meliputi menggeleng menabrak kuda atau ternak, bandasi roda gandar pegas alat rangkai kereta, gerbong, lok putus, rusak atau lepas, gangguan lokomotif, kereta atau gerbong lokomotif keluar rel pada waktu langsir, dan kekusutan perjalanan kereta api. Untuk prosedurnya tersendiri terdapat prosedur penetapan tanggap darurat, meliputi tiap sumber daya manusia dari suatu badan penyelenggara perkereta-apian yang berkewajiban memberitahukan dengan segala kecelakaan atau insiden yang didapati atau diketahui olehnya kepada pejabat di internal badan penyelenggara perkereta-api pejabat yang terkait. Penyelenggara perkeretaapian menetapkan siapa yang berhak menetapkan kondisi darurat dan persyaratan yang dianggap kondisi darurat. Untuk prosedur penanganan kecelakaan terdapat prosedur penetapan tanggap darurat, prosedur pemberitahuan, manajemen penanganan kecelakaan, dan pelaksanaan investigasi. Untuk pemberitahuan kondisi darurat, untuk siapa yang diberitahukan tergantung tingkat keparahan. Meliputi rumah sakit bila ada korban manusia, tim pelayanan darurat, kepolisian, pejabat di wilayah kerja pusat pengendali kereta api sesuai dengan tingkat keparahannya, pusat pengendali kereta api di wilayah daerah lain yang kena dampaknya juga, dan investigator. Untuk isi berita tersendiri, untuk pemberitahuan ke rumah sakit, tim pelayanan darurat, dan kepolisian, isi berita meliputi yang pertama adanya kecelakaan kereta api, adanya waktu kejadian, lokasi kejadian, dan akibat kecelakaan. Untuk pemberitahuan ke pejabat, itu menguraikan singkat terjadinya peristiwa dan tindakan apa yang sudah dilakukan. Pengaturan atau manajemen penanganan akibat kecelakaan peristiwa luar biasa hebat Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2007 Pasal 125. Dalam hal terjadi kecelakaan kereta api, pihak penyelenggara perkeretaapian harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengambil tindakan untuk kelancaran keselamatan lalu lintas. Yang kedua, menangani korban kecelakaan.
Yang ketiga, memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antara ke kereta api lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai stasiun tujuan. Yang keempat, melaporkan kecelakaan kepada menteri, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten maupun kota. Yang kelima, mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat. Yang keenam, segera menormalkan kembali lalu lintas kereta api yang telah dilakukan penyidikan awal oleh pihak berwenang. Dan yang terakhir, mengurus klaim asuransi korban kecelakaan. Untuk SOP kejadian kecelakaan kereta api, itu dari awak sarana PPKA terdapat permintaan kereta penolong dan lokomotif dan pelaporan kepada Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 125 dan pemberitahuan KNKT pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003 Pasal 40 jika sesuai kriteria Pasal 12. Untuk SOP kejadian kecelakaan tersendiri terdapat menormalkan kembali lalu lintas kereta api yang setelah penyidikan awal, klaim asuransi, fasilitas peralatan alat atau berat, mengumumkan kecelakaan kereta api ke pengguna jasa masyarakat, regu penolong, tim sarana dan prasarana, penanganan darurat, evakuasi korban ke rumah sakit ataupun puskesmas, safety leaders operator atau badan usaha, mengambil tindakan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, dan evaluasi kondisi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk penanganan dan evakuasi, persiapan penanganan kecelakaan kereta api meliputi yang pertama, peralatan perlindungan bagi petugas penyelamat. Yang kedua, peralatan mekanik untuk evakuasi korban dan menormalkan lalu lintas kereta api dengan pengangkat reruntuhan sarana dan prasarana. Yang ketiga, peralatan medik, peralatan darurat medik diletakkan di kotak berlabel yang konstruksinya kuat dan mudah dibawa, yang berisi alat pembidai, penahan tulang belakang, perban, penutup luka, serta peralatan lain seperti pipa bantu pembuka jalan nafas, resusitator, ventilator, peralatan infus, dan lain sebagainya, dan alat pengikat dan selimut sebaiknya tersedia. Yang keempat, alat komunikasi atau komunikasi yang efektif adalah aspek yang paling penting saat dalam kejadian kecelakaan. Yang terakhir, latihan simulasi kecelakaan dan praktek penanganan kecelakaan industri seperti keadaan yang sesungguhnya harus benar-benar dilakukan. Untuk evakuasi korban, penyelamatan awal saat kegiatan mulai, informasi tentang macam-macam kecelakaan dan jumlah korban harus segera diketahui. Mengaktifkan sumber bantuan medis. Terdapat 4 prioritas dalam kecelakaan. Prioritas yang pertama itu korban cedera serius atau berat yang berlabel merah, dengan problem kehidupan terancam memerlukan perhatian segera dan itu tidak boleh dipindahkan. Prioritas yang kedua, korban cedera sedang yang berlabel kuning membutuhkan pertolongan cukup segera dan tidak boleh dipindahkan juga. Untuk prioritas yang ketiga, itu korban ringan yang berlabel hijau, cedera ringan saja dan boleh dipindahkan. Dan prioritas yang terakhir atau prioritas yang keempat, yaitu korban meninggal dunia yang sudah berlabel hitam. Untuk evakuasi reruntuhan, kecepatan evakuasi reruntuhan bisa mengurangi kekusutan perjalanan kereta api. Untuk kecepatan evakuasi perlu disiapkan sebagai berikut. Yang pertama, SOP evakuasi. Yang kedua, penyiapan peralatan evakuasi. Yang ketiga, penyiapan sumber daya manusia yang punya kompetensi. Untuk peningkatan keselamatan dan perkeretaapian, itu terdapat penyusunan regulasi keselamatan perkeretaapian, peningkatan kelaikan prasarana perkeretaapian, peningkatan kelaikan sarana perkeretaapian, peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, dan manajemen keselamatan perkeretaapian. Tujuan pemeriksa dan analisis kecelakaan sendiri, pemeriksa dan analisis kecelakaan bertujuan untuk menemukan informasi atau data dan fakta atas suatu peristiwa kejadian kecelakaan dalam rangka identifikasi penyebab dan akibat kecelakaan sebagai bahan pelaksana tugas pengawasan pemerintah berupa tindakan korektif dan pada penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran penyelenggaraan perkeretaapian. Yang kedua, penyelidikan awal kecelakaan yang memiliki unsur tindak pidana dan penyusunan kebijakan keselamatan perkeretaapian. Pemeriksaan dan analisis kecelakaan kereta api dilaksanakan oleh pemerintah, penyelenggara prasarana, dan penyelenggara sarana. Untuk hubungan stakeholder dalam rangka peningkatan keselamatan itu terdapat 3 hubungan. Yang pertama, pemerintah regulator, penyelenggara perkeretaapian operator, dan masyarakat. Ketiga komponen ini merupakan
atau memiliki hubungan yang sangat erat. Dan untuk pemerintah regulator itu terdapat penyusunan regulasi, pengujian sertifikasi, penegakan hukum, pemeriksaan dan analisis kecelakaan kereta api, dan sosialisasi. Untuk penyelenggara perkeretaapian atau operator itu terdapat pemenuhan standar atau layak operasi dan pelayanan, pemeriksaan dan perawatan, dan tanggung jawab kepada publik dan pemerintah saat terjadi kecelakaan. Untuk masyarakat, itu meliputi kepedulian keselamatan dan menjaga ketertiban, keselamatan, dan keamanan. Untuk pemeriksaan dan analisis kecelakaan kereta api itu bukan investigasi sebagaimana dilaksanakan oleh KNKT, tetapi dalam rangka pengawasan pemerintah atas penyelenggaraan perkeretaapian dapat dilaksanakan terhadap penyelenggaraan prasarana dan penyelenggaraan sarana kereta api yang dilaksanakan sesaat setelah terjadinya kecelakaan atas dasar adanya laporan dari penyelenggara prasarana dan penyelenggara sarana perkeretaapian atau laporan masyarakat atau media informasi dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam penyelenggaraan kereta api nasional, Menteri menugaskan Balai Teknik apabila kecelakaan tidak mengakibatkan korban atau tidak ada korban meninggal dunia, atau petugas pemeriksa dan analisis kecelakaan yang berada di bawah tanggung jawab Direktur Jenderal apabila kecelakaan mengakibatkan korban dan atau meninggal dunia. Untuk hubungan antar stakeholder pada saat kejadian kecelakaan, untuk kecelakaan tanpa korban jiwa, rentang jalan kurang dari 6 jam, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Operator Prasarana Sarana, dan Balai Teknik Perkeretaapian. Untuk kecelakaan dengan korban jiwa rentang jalan lebih dari 6 jam, KNKT, Operator Prasarana Sarana, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, dan Balai Teknik Perkeretaapian. Untuk dasar kegiatan pemeriksaan dan analisis kecelakaan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 bahwa pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan perkeretaapian khususnya bidang keselamatan menemukan yang berupa pemeriksaan dan analisis kecelakaan bertujuan untuk informasi data fakta atas suatu peristiwa atau kejadian kecelakaan penyebab akibat kecelakaan sebagai bahan analisis dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemerintah berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap penyelenggara perkeretaapian dan penyusunan kebijakan keselamatan perkeretaapian. Untuk pemeriksaan dan analisis kecelakaan dilaksanakan berdasarkan prinsip yang pertama integritas, kewajiban melapor secara benar dan akurat, kerahasiaan dan keamanan informasi, kemandirian atau ketidakberpihakan, dan pendekatan data dukung. Untuk sebab dan akibat kecelakaan kereta api itu dapat disebabkan oleh yang pertama, kondisi prasarana tidak layak operasi. Yang kedua, kondisi sarana tidak layak operasi. Yang ketiga, kesalahan kelalaian pengoperasian kereta api. Yang keempat, kesalahan kelalaian pengoperasian prasarana perkeretaapian, bencana alam, kerusuhan sosial, sabotase, dan faktor lainnya. Untuk kecelakaan kereta api yang mengakibatkan rintang jalan, gangguan operasi, kerusakan sarana, kerusakan prasarana, dan atau korban jiwa, kerugian harta benda milik masyarakat yang terkena dampak kecelakaan. Untuk data kecelakaan kereta api terdapat pada tabel berikut, di mana data yang dipantau dan dilaporkan kepada Dirjen Perkeretaapian sampai Agustus tahun 2018. Dan berikutnya rate of accident atau ROA. Salah satu bentuk untuk mengkaji kondisi perkeretaapian di Indonesia adalah dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian yang mengacu pada jumlah kecelakaan yang dinormalisasi dengan per jutaan kilometer tempuh, kilometer traveled pada tahun tersebut dengan jumlah kecelakaan kereta api yang merupakan data yang dikumpulkan oleh Dirjen Perkeretaapian selaku regulator dengan faktor normalisasi per jutaan kilometer tempuh yang didapatkan dari PT Kereta Api Indonesia selaku penyelenggara perkeretaapian. Berikut data dari tahun 2007 sampai tahun 2018. Dari jumlah kecelakaan tahun 2007 139 dan tahun 2018 16. Dengan ROA di tahun 2018 0,24. Dan berikut merupakan grafik rate of accident. Untuk mencari ROA itu dengan cara jumlah kecelakaan dibagi kilometer tempuh dikali 1 juta.
Berikut merupakan grafiknya. Nah, untuk keselamatan di perlintasan sebidang dengan dasar hukum Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2015 tentang perpotongan dan atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain dalam proses revisi. Lalu Perdijanan Hubdat SK nomor 407 tahun 2018 tentang pedoman teknis pengendalian lalu lintas di ruas jalan pada lokasi potensi kecelakaan di perlintasan sebidang dengan kereta api. Dan yang terakhir Peraturan Menteri nomor 94 tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan. Untuk data kecelakaan perlintasan sebidang dengan catatan untuk sampai dengan Juni 2019 telah terjadi kecelakaan sebagai berikut. Orang yang menemper kereta api dengan jumlah 232 kejadian, kendaraan menemper kereta api dengan jumlah 211 kejadian. Dari data kejadian kecelakaan 5 tahun terakhir, dapat diketahui bahwa jumlah kejadian kecelakaan paling banyak terjadi di perlintasan sebidang yang tidak dijaga dengan total 1.174 kejadian dibandingkan dengan kejadian perlintasan sebidang dijaga sebanyak 205 dari 5 kejadian di perlintasan sebidang yang tidak dijaga. Artinya bahwa potensi untuk terjadinya kecelakaan masih besar terutama pada perlintasan sebidang yang tidak dijaga. Hal ini menjadi kewajiban semua stakeholder untuk dapat menurunkan potensi kecelakaan tersebut. Berikut data yang dipantau dan dilaporkan pada Dirjen Perkeretaapian sampai bulan Juni tahun 2019. Berikut contoh-contoh gambar kecelakaan perlintasan sebidang. Yang gambar pertama atau gambar paling kiri itu terjadi kecelakaan perlintasan sebidang di Padang, Sumatera Barat, Minggu tanggal 2 bulan Mei 2021. Dan gambar kedua itu di Probolinggo, Kamis 13 Januari 2022. Gambar ketiga di Depok, Citayam. Dan gambar terakhir di Ketapang, Surabaya. Untuk kesimpulannya, kecelakaan kereta api dapat disebabkan oleh kondisi sarana prasarana yang tidak layak operasi, kesalahan atau kelalaian pengoperasian kereta api, dan kesalahan kelalaian pengoperasian prasarana kereta apian yang dapat mengakibatkan bintang jalan, gangguan operasi, kerusakan sarana dan prasarana hingga korban jiwa. Pentingnya evaluasi yang terus-menerus terhadap insiden-insiden seperti ini karena serta pembelajaran dari kegagalan untuk meningkatkan sistem keselamatan secara keseluruhan untuk meminimalisir kecelakaan kereta api di masa yang mendatang. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Saya tutup dengan terima kasih.